Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Harum dalam pembelajaran matematika semester genap, yaitu kita masuk pada bab 5, persamaan linier 2 variabel. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat memahami pengertian persamaan linier 2 variabel. 2. Siswa dapat menyelesaikan persamaan linier 2 variabel. Himpunan penyelesaian persamaan linier 2 variabel. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian persamaan X tambah 3Y sama dengan 6. Untuk X, Y anggota bilangan cacah. Dan gambarlah grafiknya. Nah, ini ketentuannya bilangan cacah ya. Bilangan cacah harus diingat anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi nanti pengganti variabel di sini adalah bilangan cacah. Jadi tidak negatif, tidak pecahan. Sekarang kita lihat penyelesaian. Diketahui X tambah 3Y sama dengan 6 dengan X, Y bilangan cacah. Kita buat dulu X-nya sama dengan 0, maka 0 tambah 3Y sama dengan 6, 3Y sama dengan 6, dan Y sama dengan 2. Ini dia. Jika X-nya 0, Y sama dengan 2. Kemudian bilangan cacah yang berikutnya, apabila X-nya 1, maka Y-nya sama dengan 1, 2 per 3. Hasilnya tetap 6. Kemudian bilangan cacah yang lainnya kita ganti dengan 2. Hasilnya adalah 1, 1 per 3. Ya. Jadi pengganti 0 ini ya maksudnya. Nanti kalau sudah 0-nya dapat 2, kemudian diganti lagi X-nya dengan 1. Kemudian kalau sudah diganti lagi dengan 2. Nah kalau 2, jadi hasilnya adalah, hasil Y-nya adalah 1, 1 per 3. Kemudian X-nya diganti dengan 3. X diganti dengan 3, berarti X 3 tambah 3Y. 3Y sama dengan 6. Kemudian 3Y-nya sama dengan 6 kurang 3. 3 ini konstanta yang di depan ini ya. 3. Kemudian Y-nya sama dengan 3. Ini 6 tadi kurang 3 sama dengan 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, maka dapat 1 di sini. Nah, dan seterusnya ya. Kalau 4 diganti di sini. 4 tambah 3Y sama dengan 6. Maka 6 kurang 4 sama dengan 2. 2 bagi 3 sama dengan 2 per 3. Nah, kemudian dan seterusnya. Nah, pada posisi X-nya kita ganti dengan 6, maka Y-nya sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang dari tabel ini kita lihat mana yang memenuhi sebagai himpunan penyelesaian dari persamaan X tambah 3Y sama dengan 6 dengan X dan Y bilangan cacah. X dengan Y bilangan cacah. Ayo yang mana? Jadi untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 nilainya berupa nilai pecahan ya. 1, 1 per 2 dan 1, 1 per 3. Sehingga tidak memenuhi himpunan penyelesaian. Jadi yang menjadi himpunan penyelesaian pada persamaan tadi adalah 0,2, 3,1, dan 6,0. Ini dia. Ini 6,0 grafiknya. Kemudian di sini 3,1. Jadi kita mencari yang memenuhi bilangan sebagai bilangan cacah 3,1 dan yang ini 0,2.
Ya, kita lanjutkan lagi untuk membuat tadi ada pertanyaannya dan buatlah grafiknya. Nah, di sini untuk nokta-nokta ini 0,2, 3,1 dan 6,0 ini adalah sebagai dasar kita untuk membuat grafiknya. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia. Grafik dari himpunan penyelesaian X tambah 3Y sama dengan 6. Dan X, Y adalah bilangan cacah ya. Ini 6,0, 3,1 dan 0,2. Untuk menentukan persamaan linear dua variabel 3x tambah x tambah 3y sama dengan 6 dapat menggunakan koordinat titik potong sumbu x dan sumbu y ya. Ingat materi persamaan linear, persamaan garis. Titik potong terhadap sumbu x berarti y sama dengan 0. Maka titik potong terhadap sumbu x adalah 6,0 ini. Ya, untuk memudahkan. Jadi ingat cara menentukan grafik dengan persamaan garis lurus atau terhadap sumbu X dan sumbu Y, titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X sama dengan 0, maka koordinat titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,2. Tadi sudah Ibu jelaskan di tabel sebelumnya ya. Nah, kita lihat lagi. Bagian-bagian dari persamaan linear dua variabel. Yang pertama suku. Suku yaitu bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Dan setiap suku dipisahkan dengan tanda baca penjumlahan atau pengurangan. Contoh, ini dia Y sama dengan min 6X tambah 4, maka suku-suku dari persamaan garis tersebut adalah 6X, ini suku, kemudian Y yang di depan sama dengan, dan 4. Selanjutnya, variabel. Variabel yaitu peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti X dan Y, kemudian bisa juga K, bisa L, bisa M, bisa N, bisa T. Nah, penggunaan huruf untuk variabel di sini menggunakan huruf kecil ya. Kebetulan di PowerPoint ini Ibu membuat semua huruf menggunakan huruf besar. Jadi berpengaruh juga pada penulisan variabel X dengan Y. Biasanya pakai huruf kecil ya. Contoh, persamaan linear dua variabel 2x tambah y sama dengan 6. Nah, x dengan y ini adalah variabelnya ya. Kemudian koefisien. Koefisien dari suatu bilangan yang menyatakan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Koefisien disebut juga dengan bilangan yang ada di depan variabel. Contohnya 2x tambah 5y sama dengan 6. Nah, 2 ini adalah variabel koefisien dari X, kemudian 5 adalah koefisien dari Y. Kemudian konstanta. Konstanta yaitu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, maka nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai peubahnya. Contoh 2x tambah 5y sama dengan 7. Nah, konstantanya adalah 7 ini ya. Contoh soal, ubahlah soal berikut dalam bentuk persamaan. Andi membeli 5 kg jeruk dan 3 kg apel seharga Rp72.000. Umur Desi ditambah 2 kali umur Hana sama dengan 42 tahun. Aku adalah sebuah bilangan, jika aku ditambah 5 hasilnya 17. Kita lihat penjelasannya. Nah, tadi 5 kg apel dan 5 kg jeruk dan 3 kg apel harganya Rp72.000. Untuk membuat persamaan linearnya, kita misalkan jeruk dengan X, apel dengan Y. Jadi untuk 1 kilonya ya, untuk 1 kilo jeruk dan 1 kilo apel. Maka 5
X tambah 3Y. Jumlah uang yang dikeluarkan tadi 72.000. Nah, ini saja ya. Penulisan dalam bentuk persamaan linear dua variabel. X menyatakan jeruk, Y menyatakan apel. Umur Desi ditambah 2 kali umur Hana sama dengan 42 tahun. Nah, kita misalkan bahwa umur Desi sama dengan X, umur Hana sama dengan Y. Kita baca kembali, umur Desi ditambah 2 kali umur Hana. Nah, jadi X, umur Desi X, tambah 2 kali umur Hana berarti 2 kali Y. Jumlahnya atau sama dengan 42. Ini dia bentuk persamaan linear dua variabel. Kita lihat ya, C. Aku adalah sebuah bilangan. Jika aku ditambah 5 hasilnya 17. Pembahasan. Kita buat ya, aku adalah sebuah bilangan. Variabelnya kita ambil misalnya pakai X. Berarti X tambah 5 sama dengan 17. Nah, apakah ini merupakan persamaan linear dua variabel? Kalau kita lihat ya, X tambah 5 sama dengan 17. Jadi bukan persamaan linear dua variabel. Alasannya karena variabelnya hanya ada satu saja, yaitu X. Jadi, bentuk ini bukan persamaan linear dua variabel, tapi persamaan linear satu variabel. Kita lihat lagi. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut dengan X anggota bilangan cacah. Nah, ini ya, X tambah Y sama dengan 3. Ini kita mencari penyelesaiannya ini. Mengganti X dengan Y sehingga bernilai benar. Ini ingat, bilangan cacah. Alternatif penyelesaiannya. Kita menggunakan konsep persamaan garis lurus ya, koordinat titik potong supaya lebih mudah. Jika X-nya 0, maka Y-nya 3, supaya hasilnya 3. Maka koordinatnya 0,3. Nah, jika Y-nya sama dengan 0, maka X tambah 0 sama dengan 3, maka 3,0. Jadi yang memenuhi himpunan penyelesaian di sini adalah 0,3 dan 3,0. Jadi yang memungkinkan. Kalau anggota himpunan X dan Y ini bukan bilangan cacah atau bilangan real ya, ditulis di situ real, bisa jadi X dengan Y-nya ini adalah bilangan pecahan ya. Jadi karena bilangan cacah maka himpunan penyelesaiannya adalah 0,3 dan kemungkinan lain 3,0. Kita lanjutkan yang kedua, 4X sama dengan min 3Y tambah 12. Nah, alternatif penyelesaiannya. Nah, kita pakai tabel ya. X dengan Y hasilnya variabelnya ini jika X-nya 0, Y-nya 4. Menggunakan rumus ini tadi. Rumus 4X. Jika hasilnya 0 berarti jika X-nya 0 berarti 4 kali 0 di sini. Jadi penyelesaiannya 4 sama dengan min 3. Min 3Y tambah 12. Nah, cara menyelesaikannya ya, 4 ini kita gabung, ini konstanta nih. 4 ini sudah konstanta, ini konstanta. Jadi ingat bahwa untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan bentuk aljabar, ini bentuk aljabar, kita harus menghitung suku sejenis ya. Konstanta di sini 4 dengan 12 berupa konstanta. Jadi perhitungannya nanti min 3Y sama dengan min 3Y sama dengan 12 kurang 4. Berarti min 3Y
sama dengan 8. Oh, 4 di sini ya, 4 kurang misalnya 4 kurang 12. Ini 8. Maka Y-nya sama dengan 8/3. 8/3. Nah, ini dia. Jika X-nya sama dengan 1 ya, ini bilangan cacah ini. 0, 1, 2, 3. Nah, demikian juga. Sekarang kita ganti X-nya sama dengan 2. Berarti 4 kali 2. Di sini 4 kali 2, 8. Sama dengan min 3Y tambah 12. Ya, perhitungannya seperti ini tadi, yang di atas ini tadi. Nah, jadi kalau kita melihat hasil, menjadi 4/3. Kemudian kita lihat lagi apabila X-nya diganti dengan 3. Ya, 4 kali 3 dengan 12. Berarti di sini 12 kurang 12, 0. 0 per min 3 sama dengan 0. Nah, maka alternatif penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaiannya 0,4 dan 3,0. Karena ingat, karena yang diminta adalah X dengan Y-nya bilangan cacah. Jadi yang memenuhi adalah 0,4 dan 3,0. Nomor 3. Bu Retno bertanggung jawab atas koperasi sekolah. Koperasi sekolah dibuka setiap hari dan menjual segala kebutuhan siswa. Namun karena mengajar, Bu Retno tidak setiap saat menjaga koperasi sekolah. Oleh karena itu, Bu Retno memberlakukan sistem kejujuran setiap siswa yang ingin membeli pensil dan penghapus. Suatu hari Bu Retno mendapatkan Rp10.500 dalam kotak kejujuran. Beliau merasa kebingungan ketika menentukan harga pensil dan penghapus yang terjual. Supaya lebih mudah, Bu Retno membuat 2 daftar harga. Satu untuk harga pensil dan satu lagi untuk harga penghapus. Nah, ini daftar harga yang dibuat oleh Bu Retno. Bu Retno mengira bahwa barang yang terjual adalah 3 pensil. 3 pensil dan 2 penghapus. 3 pensil harganya 7.500, penghapus 3.000 ya. 3.000. Jadi jumlahnya 10.500. Nah, apakah ada kemungkinan lainnya? Siapa yang bisa membahas? Apakah beli pensil saja? Ada yang harganya beli pensil saja 10.500? Tidak ada. Apakah beli penghapus saja? Ada ya. Nah, jadi bisa jadi nanti siswa membeli penghapus saja sebanyak berapa ini? 7 penghapus. Pensil tidak ada yang dibeli ya. Nah, itu maksud dari persamaan linear 2 variabel. Jadi ada 2 besaran ya. Nah, ini ada pensil, ada penghapus. Jadi kemungkinan lainnya bisa jadi penghapus saja yang dibeli. Bisa jadi 3 pensil dan 2 penghapus sehingga uangnya berjumlah 10.500. Nah, ini dia. Masalah yang dihadapi Bu Retno bisa kita selesaikan seperti pada tabel berikut ini. Ini tadi, jadi ditulis dalam bentuk kalimat matematikanya 2.500B tambah 1.500H. Jadi kita nyatakan pensil sebagai P variabelnya, kemudian H adalah penghapus. Jumlahnya 10.500 ini dia. Nah, persamaan memiliki selesaian ini P, H. Nah, ini tadi ya. Jadi bisa jadi 3,2 sebab 2.500 kali 3 tambah 1.500 kali 2 sama dengan 10.500. Kemudian bisa jadi 0,7 tadi ya. Jadi tidak ada yang membeli pensil tapi membeli
penghapus saja sebanyak 7. Sebab 2.500 kali 0, ini tidak ada yang beli tadi. Kemudian membeli penghapus ada 7. 1.500 kali 7 sama dengan 10.500. Jadi uangnya sudah ada di situ ya. Uang sudah ada, jadi kita menentukan berapa barang yang dibeli. Nah, kemudian yang sebelah kanan, contoh bukan selesaian. Kalau siswa membeli 1 pensil, berarti harganya 2.500 kali 1. Kemudian ada yang beli 5 penghapus ya. Jadi 5 kali 1.500 ini 7.500 tambah 2.500 sama dengan 10.000. Jadi bukan selesaian karena uangnya sudah ada dalam kotak 10.500. Tidak sama dengan. Jadi yang ini yang hasilnya tidak sama dengan berarti bukan selesaian. Nah, misalnya menghitung 4 yang terbeli 4 berarti 4 kali 2.500 10.000, kemudian ditambah 1.500 atau membeli 1 penghapus. Jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah uang yang ada di kotak, maka disebut bukan selesaian persamaan linier 2 variabel ya. Mohon diperhatikan ya supaya kalian bisa memahami mengenai persamaan linier 2 variabel. Jadi kita mencari yang cocok sehingga menghasilkan nilai yang benar. Nah, demikian ya pembelajaran matematika kita pada hari ini, yaitu memahami persamaan linier 2 variabel dan bagaimana cara menentukan selesaiannya. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat pagi.